Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait pengungkapan perdagangan gading gajah ilegal ini, kami sudah terhubung dengan reporter Poli TV Atia Numa. Numa, silakan dengan laporan Anda. Baik Faisal, terima kasih dan siang hari ini saya melaporkan langsung dari Mabes Polri Jakarta Selatan pada hari Senin 26 Mei 2025 di mana sekitar 30 menit yang lalu baru saja usai dilaksanakan konferensi pers yang diselenggarakan oleh Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri dalam dugaan tindak pidana perdagangan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Pemirsa, dalam pengungkapan ini tadi disampaikan oleh Direktur Tindak Pidana Tertentu Brigjen Pol Nunung Syaifuddin bahwa dalam pengungkapan ini telah diamankan 4 orang tersangka, di mana 4 orang tersangka ini diduga telah melakukan perdagangan hingga jual beli dari produk-produk hingga gading gajah alami yang diperdagangkan secara ilegal, di mana produk yang diolah dari gading gajah ini berupa pipa rokok hingga patung ukiran dan juga gelang serta perhiasan. Dan pemirsa, dalam konferensi pers ini tadi dihadiri oleh Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigjen Pol Nunung Syaifuddin beserta sejumlah jajaran dari Diktipiter Bareskrim Polri lainnya. Begitu pula turut hadir sejumlah stakeholder eksternal dari Polisi Kehutanan serta dari World Wide Fund for Nature Indonesia. Dan pemirsa, dalam pengungkapan ini juga tadi dijelaskan dalam konferensi pers bahwa para tersangka ini telah melakukan perdagangan jual beli gading gajah ilegal sejak tahun 2020, di mana para tersangka ini saling keterkaitan, artinya 2 orang tersangka di antara 4 tadi merupakan pembeli dari 2 tersangka lainnya. Kemudian hasil dari gading gajah dan olahannya yang telah dibeli ini diperjualkan kembali melalui media sosial, di mana tadi dijelaskan bahwa para tersangka melakukan jual beli gading gajah ilegal ini melalui media sosial TikTok dan juga Facebook, yaitu salah satu caranya dengan melakukan live streaming. Dan pemirsa, sebagai informasi, jumlah total aset yang telah disita oleh Bareskrim Polri tadi disampaikan menyentuh nilai 2.384 juta rupiah. Di mana tadi dijelaskan juga bahwa untuk setiap kilogram gading gajah yang berhasil dijual oleh para tersangka ini dijual dengan kisaran harga 12 juta rupiah per kilogramnya. Dan untuk olahan berupa pipa rokok ini dapat dijual dengan harga 1 hingga 2 juta rupiah per unitnya. Artinya pemirsa, memang para tersangka ini sejak tahun 2020 telah mengumpulkan lebih dari 2 miliar aset yang berhasil dijual. Namun Diktipiter Bareskrim Polri masih menelusuri lebih lanjut dan masih melanjutkan penyidikan untuk mengetahui total jumlah kerugian negara yang telah diakibatkan dari tindak pidana ini. Pemirsa, selain itu dalam konferensi pers ini juga tadi dijelaskan bahwa sejumlah barang bukti telah berhasil diamankan bersamaan dengan penindakan para tersangka, yaitu pada 20 Mei 2025 lalu. Sejumlah barang bukti yang dikumpulkan ini diantaranya tadi terdapat 8 buah gading gajah asli, kemudian 304 buah pipa rokok yang diduga diolah dan dibuat dari gading gajah ini. Selain itu juga turut diamankan sebanyak 16 buah patung ukiran, 6 buah unit phone yang digunakan oleh para tersangka untuk berjual beli, serta 5 unit buku tabungan, alat display hingga tripod dan LED light, serta 22 unit bukti ekspedisi atau pengiriman produk-produk gading gajah yang siap dikirim. Dan pemirsa, sebagai informasi tambahan tadi juga disampaikan bahwa sejumlah tersangka ini rupanya telah melakukan jual beli hingga ke luar negeri. Di antaranya telah dilakukan ekspedisi ke Korea. Dan pemirsa, untuk itu Bareskrim Polri melalui Diktipiter dan juga bekerja sama dengan sejumlah stakeholder, diantaranya Polisi Kehutanan dan juga World Wide Fund for Nature, untuk terus mendalami adanya kasus tindak pidana perdagangan ilegal ini, di mana memang perdagangan ini dinilai cukup luas karena memang sudah terjadi pengiriman hingga ke luar negeri. Dan pemirsa, tadi juga melalui Direktur Tindak Pidana Bareskrim Polri Brigjen Pol Nunung Syaifuddin menyampaikan bahwa Polri melalui Bareskrim Polri akan menindak tegas segala tindak pidana dan juga perdagangan ilegal yang ada di Indonesia, khususnya dalam kasus ini yaitu tindak pidana konservasi sumber daya alam hayati beserta ekosistemnya.
Dan dari adanya tindak pidana ini, pemirsa 4 tersangka yang sudah diamankan dan telah ditetapkan sebagai tersangka ini dijerat dengan sejumlah pasal, diantaranya dijerat dengan pasal dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 dan juga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 terkait dengan konservasi alam, sumber daya alam dan ekosistemnya dengan pidana penjara maksimal 15 tahun penjara. Baik, Faisal, sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Kembali ke Anda. Baik, terima kasih Nuba atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas.